Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanita, mahasiswi Universitas Terbuka Salut Simelu dengan NIM 0480 48214. Hari ini kita melaksanakan kegiatan praktek penyusunan programa yang unit 2-nya, yaitu evaluasi penyuluhan pertanian, dengan cara kita memberikan instrumen kepada para petani kita, terutama di desa Awi Kecil ini, di kelompok Ngaurip Bano, Kecamatan Tengah Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak. Saya mahasiswa. Perkenalkan, Pak, saya Vanita, mahasiswi Universitas Terbuka UPPDJ Banda Aceh Salut Simelu dengan NIM 0480 48214. Baik, Pak, hari ini kita akan melakukan kegiatan evaluasi tentang pengetahuan dari penyusunan program kita. Berarti kita akan melakukan tanya jawab, Pak, ya, dan diskusi. Namun sebelumnya saya akan memberikan suatu gambaran dengan menyampaikan topik, yaitu penggunaan benih padi unggul dan pemupukan berimbang. Penggunaan benih padi unggul dan pemupukan berimbang merupakan dua praktik penting dalam kehidupan kita sehari-hari dalam melakukan bercocok tanam padi, terutama tanaman padi kita. Benih unggul merupakan strategi penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian padi. Hal ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani dan ketahanan pangan kita. Namun hasil penting dari varietas unggul dirancang untuk menghasilkan panen yang lebih banyak dibandingkan dengan varietas biasa. Seperti kita di pulau ini kan menggunakan varietas unggul lokal, Pak, ya. Dengan biasanya Bapak memakai varietas apa? Padi atau gimana? Kalau unggul lokal dengan menggunakan padi apa, Pak? Kembangkan padi unggul Cibatu 06. Cibatu, ya, Pak, ya. Iya. Alhamdulillah, berarti dengan menggunakan keuntungannya, Pak, yang dalam melakukan menggunakan benih unggul ini dominannya dengan menggunakan benih unggul lokal, unggul nasional. Kita melakukan tetap menggunakan benih unggul nasional. Itulah keunggulannya, Pak, ya. Ya. Berarti selain mudah cepat panennya, Ya. produksinya pun lebih banyak, ya, lebih tinggi dari padi lokal. Hasil katanya pun kalau dari bibit padi unggul bibit padi dari bibit padi nasional ini mahal juga sih katanya, alhamdulillah. Manfaat untuk penggunaan benih unggul itu kan meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko kerugian, dan peningkatan efisiensi serta peningkatan kualitas produksi. Kemudian kita masuk ke sesi pemupukan berimbang, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman padi secara optimal, meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman, meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan. Pemberian pupuk dapat dilakukan melalui akar atau daun, metode dan dosis pupuk yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi tanah. Varietas padi yang ditanam
dan memperhatikan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan tanaman. Jadi kita harus melakukan pemupukan secara berimbang. Berarti kita harus menggunakan urea, SP36, NPK. Cuma kita kan ada jenis-jenis pupuk ini. Jenis-jenis pupuk yang sering Bapak gunakan itu pupuk apa? NPK sama urea. Berarti kalau yang NPK itu kan sudah majemuk. Kalau majemuk itu berarti dosisnya kita setarakan aja sesuai dengan kebutuhan padi kita tadi. Kita sesuaikan. Kalau memang padi kita tidak membutuhkan banyak pupuk, kita nggak perlu kita pupuk juga kan. Kak, ini dalam setelah kita menyampaikan pemaparan sedikit tentang pemupukan ini, saya ada sedikit apa ya namanya evaluasi. Silakan Bapak isi. Ini di sini tertera berarti tentang pengetahuan yang di poin A itu pengetahuan kita isi ya secara kognitif. Kemudian yang kedua yaitu sikap. Coba di lembar kedua itu sikap. Keterampilan atau psikomotorik. Keterampilan yang dimaksud dengan maksudnya sikap ini berarti kita berikan ada tanda silang nanti Pak ya. Tanda silang atau kemudian di sini ada di paling lembaran belakang Pak ya, ada evaluasi program penjualan pertanian secara individu. Ini Bapak isi dengan nama Bapak sendiri, umur, pendidikan terakhir, pengalaman dalam bertani, luas lahan yang Bapak garap, jenis komoditi yang diusahakan yang Bapak sering gunakan di lapangan, kemudian jumlah produksi per musim tanamnya, dan pengalaman mengikuti kegiatan penyuluhan. Serta itulah Pak yang bisa kita isi ini nanti kita pandu dengan cara pengisiannya. Silakan diisi Pak. Dalam Bapak bertani itu bisa Bapak berikan sedikit apa yang ada, ceritakan sedikit tentang diri Anda dan kegiatan bertani Anda. Maksudnya apa pengalaman yang dapat dicapai dari situ, ceritakan sedikit aja di sini. Bisakah Bapak ceritakan sedikit tentang diri Bapak dalam kegiatan bertani? Saya seorang petani dengan pengalaman 20 tahun. Saya mengelola lahan dengan luas 0,125 hektar. Apa yang Bapak ketahui tentang benih padi unggul berlabel? Benih padi berlabel adalah salah satu benih padi unggul kualitas yang lebih baik, seperti tumbuh dan tahan terhadap hama penyakit. Bagaimanakah pandangan Bapak dengan mengenai penggunaan benih padi unggul berlabel dibandingkan dengan benih padi yang tidak berlabel? Karena benih padi berlabel itu menghasilkan panen yang berkualitas. yang tinggi.
dan berkualitas. Seperti itulah. Ya. Selanjutnya, apa alasan utama Anda menggunakan atau tidak menggunakan benih padi unggul berlabel itu? Saya menggunakan benih padi yang berlabel supaya kualitasnya lebih bagus, dibanding menghasilkan dan terjamin. Selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang konsep pemupukan berimbang pada tanaman padi? Pemberian pupuk yang seimbang yang sesuai kebutuhan tadi. Kalau sesuai, hasilnya pun sesuai. Kalau nggak sesuai, ya banyak hama, banyak penyakit. Jadi gini Bu, sedikit saya tambahkan masalah tadi pemberian pupuk terhadap tadi. Yang pertama, pemberian pupuk tersebut yang harus seimbang sesuai dengan kebutuhan padi, meliputi unsur hara, makro dan mikro, seperti itulah kira-kira. Selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak mengenai pemupukan berimbang dibandingkan dengan tidak melakukan pemupukan berimbang? Pemupukan berimbang sangat penting untuk meningkatkan hasil panen dan panen yang berkualitas. Selanjutnya, apa alasan utama Bapak menerapkan atau tidak menerapkan pupuk berimbang pada tanaman padi Anda? Apa alasan utamanya, Pak? Alasan saya yang pertama, selalu menerapkan pemupukan secara berimbang karena hasilnya lebih baik. Seperti itulah kira-kira. Ini harus berimbang dia. Kalau kita lebih kasih dosisnya atau disesuaikan dengan bagan daun. ya, seperti itulah. Baik, selanjutnya, menurut Bapak, apa manfaat utama dari menerapkan pemupukan berimbang pada tanaman padi? Peningkatan hasil panen kualitas, padi yang lebih baik, dan tanaman lebih sehat dan serta tahan Pertama, peningkatan hasil panen kualitas padi yang lebih baik dan tanaman tersebut lebih sehat serta tahan hama dari berbagai serangan penyakit. Nah, seperti itu, Bu. Selanjutnya, sejauh mana Bapak puas dengan hasil panen setelah menggunakan benih padi unggul berlabel dan pemupukan berimbang? Saya sangat puas. Kenapa? Dengan hasil panen tahun ini, alhamdulillah hasilnya meningkat, lebih kurang sekitar 20% dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Ya, seperti itu. Memangnya dari tahun lalu berapa persen? Berapa kualitasnya? Berapa ton per hektar atau yang Bapak dapatkan? Kalau dari tahun-tahun sebelumnya, karena ini yang pertama keadaan cuaca atau musim kemarau, jadi sedikit hasil panen gabahnya menurun. Jadi rata-rata per ton itu sekitar per 1 hektar itu sekitar 3,5 ton. Alhamdulillah, tadi di tahun ini sudah mencapai berapa ton? Alhamdulillah udah hampir menyentuh angka 6 ton. Berarti ada kemajuan lah. Ada. Dengan menggunakan benih kita Ya. unggul tadi dengan kualitas kita sebelumnya, maka
Ya, betul. Selanjutnya, apa sasaran atau masukan Bapak untuk meningkatkan penyuluhan tentang penggunaan benih padi unggul dan pemupukan berimbang ini? Kalau saran saya sih singkat aja. Pertama, penyuluhan lebih ditingkatkan. Kemudian menggunakan dengan metode yang menarik dan mudah dipahami oleh petani. Seperti itu. Dalam penyampaiannya Ya. kan itu harus Ya. sesuai. Tidak memang kalau nggak sesuai kan kita nggak paham juga. Ya, ya, ya. Berarti yang mudah Simpel aja. diterap oleh Karena Mudah masyarakat. dipahami oleh petani. di si penyuluh mungkin bahasanya lain, kita petani kan Ya. lain bahasa kita. Gitu Pak ya. Betul. Karena gini, kalau kita menyampaikan terlalu rumit, terlalu panjang terhadap petani ini, mungkin petani Bosan. ya begitulah kan. Banyak kurang paham. Dikurangi itu bahasa-bahasa yang tidak dimengerti sama masyarakat. Kalau baik Pak, setelah kita melakukan instrumen tadi, boleh diserahkan kepada kami Ini kan tadi Pak udah paham. untuk maksudnya kita jadikan, maksudnya bukan mengukur sekali sebagai bahan kita untuk memperoleh pengalaman Bapak. Nah, sudah sejauh mana gitu setelah kita melakukan kegiatan ini ya. Mama itu. Baik Bapak-Bapak, kita akan membacakan sejauh mana pengalaman Bapak-Bapak dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Baik Bapak, kita akan membacakan hasil dari kuesioner kita hari ini, yaitu yang pertama keuntungan lebih produksi hasil panen yang lebih tinggi. Tujuan utama dari pemupukan berimbang. Alhamdulillah Bapak-Bapak sudah mencapai 80% melakukan kegiatan pemupukan berimbang kita serta menggunakan padi unggul. Jadi harapan kami Bapak-Bapak semoga akan dapat ditingkatkan lagi pengetahuannya ini dalam melakukan budidaya tanaman padi kita ya. Insyaallah. Kemudian semua